Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Purnama Muharram. Saya dari program studi Ekonomi Islam angkatan 2020. NIM saya adalah 2050 Perkenalkan, nama saya Dito Agustin Pratama dengan nomor induk mahasiswa 20502001111039. Saya Syifayati Nurrahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra Syah Alam. Kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik, dan mungkin pembahasan ini memang sudah dikenal banyak orang, sudah terdengar namanya, cukup cukup terbilang terkenal namanya, yaitu pandemi. Adanya pandemi, permasalahan pandemi, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan pandemi, pemerintah atau swasta. Nah, di sini mengapa kami memilih untuk pembahasan ini? Karena menurut kelompok kami ini, pembahasan tentang pandemi ini, permasalahan tentang pandemi, tanggung jawab tentang pandemi ini tanggung jawab siapa, itu menurut kami ini pembahasannya cukup signifikan, yang cukup menarik untuk dibahas, karena adanya beberapa dampak-dampak yang terkena terhadap adanya pandemi COVID-19 atau pandemi coronavirus ini. Contohnya, khususnya di negara kita sendiri itu ada terkena dampak perekonomiannya, lalu ada terkena pendidikannya juga, dan lain sebagainya. Nah, itulah menurut kami yang memang menjadi salah satu pembahasan yang cukup menarik yang akan kami bahas. Langsung saja kita ke pendahuluan terhadap pembahasan ini. Penyakit ini atau biasa kita sebut dengan coronavirus ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat, atau biasa disebut dalam nama-nama ilmiahnya yaitu adalah SARS-CoV-2. Nah, kasus positif COVID-19 ini di Indonesia pertama kali itu dideteksi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Nah, ini nih ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Nah, lalu pada tanggal 9 April 2020 tepatnya, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, lalu ada Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona ini di Indonesia. Nah, COVID-19 ini adalah bukanlah salah satu penyakit global yang memang pertama kali yang dihadapi oleh Indonesia ini sendiri. Jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 2003, pemerintah Indonesia ini juga pernah berhadapan dengan penyakit SARS akut respiratory syndrome atau biasa disebut dengan SARS. Kemudian ada flu burung dan juga ada H1N1. Jika diruntut dari beberapa sejarah kita dan beberapa literatur, Indonesia pernah juga menghadapi wabah penyakit pada tahun 1900-an saat masih bernama Hindia Belanda ketika itu. Nah, di situ banyak manuskrip dan juga testimoni dari berbagai narasumber terkait kejadian pandemi pertama di Indonesia itu sendiri. Di antaranya ada flu Spanyol yang dalam kata lain itu dari timur kami, penyakit Spanyol di Jawa. Itu tuh pada tahun 7 Desember 1918. Dan masih banyak yang lainnya, pandemi-pandemi yang memang pandemi-pandemi yang sudah dirasakan oleh Indonesia, bukan hanya COVID-19 ini saja. Dan kemudian kita masuk kepada masalah yang muncul akibat COVID. Jadi ketika COVID-19 mewabah di Indonesia, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberlakukan pembatasan aktivitas. Dan hal ini berimbas kepada perekonomian di Indonesia. Kita lihat dari sisi produksi, misalnya para perusahaan atau pabrik tidak dapat berproduksi dengan benar akibat pembatasan tersebut. Karena
karyawannya tidak dapat masuk kerja dan akhirnya menyebabkan perusahaan atau pabrik tersebut pendapatannya berkurang atau bahkan tidak ada. Dan solusi yang akhirnya dipakai oleh perusahaan atau pabrik tersebut yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan kemudian PHK ini juga berakibat pada sisi konsumsi. Bisa kita lihat bahwa konsumsi masyarakat otomatis berkurang ketika pandemi tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan atau bahkan mereka yang tadi kena PHK dan kemudian mereka tidak memiliki pendapatan atau pemasukan untuk melakukan konsumsi. Dan hal ini membuat perekonomian di Indonesia sempat terguncang yang berakibat pada produk domestik bruto yang terjadi kontraksi pada kuartal 4 2020 dan juga kuartal 1 2021. Hal ini mengindikasikan adanya resesi ekonomi. Adapun solusi yang dapat diperbuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu untuk mengikuti segala kebijakan pemerintah dalam mencegah meluasnya wabah COVID-19, yaitu dengan selalu menjaga jarak, kemudian tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, memakai masker ketika keluar rumah, dan juga selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Solusi selanjutnya itu kita dapat adopsi dari pemikiran Keynes, yaitu permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, yang mana dalam teori ini ia berpendapat bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menambah pendapatan orang lain dalam suatu perekonomian yang sama. Dengan kata lain, jika seseorang membelanjakan uangnya, maka ia akan meningkatkan pendapatan orang lain. Jika siklus ini terus berlanjut, maka perekonomian akan berjalan dengan normal. Solusi selanjutnya dari Keynes yaitu pentingnya intervensi pemerintah. Keynes membenarkan adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang mana bertujuan untuk mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Adapun kebijakan publik ini antara lain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kedua kebijakan ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan juga penurunan deflasi. Lalu kita telah sampai pada akhir bagian dari pembahasan ini, yaitu pada kesimpulan. Dan pada bagian kesimpulan akan diberikan oleh saya. Mungkin jika kita lihat dari kondisi pandemik ini, kondisi yang didatangkan yaitu sangat mengkhawatirkan. Tak hanya di negara kita, hal tersebut juga membuat khawatir untuk seluruh dunia. Lalu pada pemerintah mungkin dapat dipertegas kembali keputusan yang dikeluarkan, karena dengan keputusan yang diberikan itu akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kondisi negara kita pada kedepannya. Seperti misalnya jika terdapat negara lain yang sudah kembali sudah kembali seperti sedia kala, bagaimana kegiatan aktivitas yang dilakukan itu sudah kembali normal dan kembali berjalan seperti pada sebelum saat pandemi. Nah, pemerintah mungkin dapat memberikan keputusan yang serupa ya, agar tidak terjadi ketinggalan di negara kita, dan tentunya dengan hal tersebut dapat memberikan peningkatan kepada perekonomian negara kita. Lalu jika suatu saat terdapat seseorang dari kita yang terkena penyakit ini, maka jangan dikucilkan maupun jangan dijauhkan, karena dengan begitu mental mereka tentunya pasti akan menurun. Dengan menurunnya mental mereka, penyakit yang mereka derita juga akan semakin parah. Dan dengan hal tersebut, penyebaran terhadap penyakit ini juga dapat mengalami penyebaran yang cepat. Maka dari itu, kita buat keresahan yang mereka alami, kita ubah dengan menjadi semangat kepada mereka untuk melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dapat menyehatkan mereka, sehingga mereka dapat sembuh dari penyakit ini, dan dengan begitu kita dapat semakin kuat dan mempererat hubungan kita. Dan tentunya yang terakhir, semoga kita dapat kembali menghirup udara yang segar seperti sedia kala.